her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease. Bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got a bad little waist, and we tearing down this place. Off the liquor that we chase. Casamigos to the face. Baby, I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on that tight frame. All game, no shame, baby came here to play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine. Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Oke, kita kali ini akan membahas tentang siapakah atau koin apakah yang akan menjadi the next Luna, atau beberapa koin yang mungkin kalian tidak ketahui ya. Karena memang pada dasarnya bukan pertama kali kejadian seperti Luna ini terjadi. Banyak dulu, era-era dulu gitu kan. Seperti koin-koin, tapi kan itu bukan koin top CMC, enggak gitu juga bos ya. Dulu itu banyak koin yang top CMC yang benar-benar jatuh dan melakukan beberapa plot twist yang sampai sekarang tidak ada buktinya ya. Seperti contoh Bitcoin Diamond itu dulu adalah top CMC. Bitcoin Cash itu adalah dulu top CMC. Lalu dia terpecah menjadi Bitcoin Bar yang dinamakan Bitcoin SV versus Bitcoin ABC dan masih banyak sekali lagi. Dan itulah sebenarnya bukan pertama kalinya koin Luna ini terjadi atau tragedi seperti Luna ini terjadi. Cuma memang ini memang paling gila sih menurut saya, karena dari 1,5 juta sampai ke 3 perak ini ya kalau harganya kita lihat sekarang. Bahkan kemarin pernah menyentuh 0,5 perak. Nah, sebagai pemain cryptocurrency, sebenarnya apa saja sih yang perlu kita pahami supaya tidak terjebak oleh koin Luna yang sekarang ini menjadi perbincangan di seluruh dunia per-cryptocurrencyan? Nah, langsung saja ke dalam videonya. Pertama-tama, yang harus kalian waspadai adalah koin yang tidak mempunyai max supply, oke? Max supply dan sirkulasi supply itu berbeda. Itu lihatnya di mana, Bang? Bisa kalian akses di CoinMarketCap ataupun CoinGecko ataupun cap lainnya. Cuma yang paling tertrust adalah CoinMarketCap ya. CoinGecko itu nomor 2 lah. Yang paling trust itu banget itu CoinMarketCap. Kalian bisa klik koinnya. Ini contoh adalah Terra atau Luna. Kalian klik di koin Lunanya lalu kalian scroll ke bawah. Di sini ada beberapa keterangan ya. Ada market cap, ada ini, ada volume 24 jam, ada sirkulasi supply dan ada max supply ataupun total supply. Oke. Nah, di sini, kalian kalau memiliki sebuah harapan besar terhadap satu entitas tertentu, misalkan suatu hari nanti nih ada koin yang benar-benar hype atau token yang benar-benar hype gitu kan. Saya sudah berbilang berjuta-juta kali adalah membuat koin dan membuat token itu begini. Oke? Sekali lagi, saya terangkan, membuat koin dan membuat token itu seperti ini. Seperti membalikkan telapak tangan, sangat-sangat mudah. Bahkan membuat token ini hampir gratis, ya nggak ada 2 juta rupiah lah, nggak ada 2 juta rupiah. Kalau kalian bisa membuat sendiri atau ngedevelop sendiri itu bahkan bisa gratis. Kalau kita sewa jasa orang itu mungkin di bawah 2 juta rupiah. Kalau membuat koin memang harganya agak mahal, tapi tetap saja begini, yang susah itu menemukan utilitas dan use case. Balik lagi ke laptop. Di dalam ini keterangan koin, ini adalah max supply, ada total supply. Ketika kalian menemukan satu entitas atau satu koin atau token yang kalian berharap suatu hari nanti ya, kalau di sini max supply-nya tidak ada atau tidak diketahui alias strip seperti ini menurut saya adalah salah satu tanda kalian jangan terlalu berharap. Oke? Tidak ada jaminan sih, memang supply berapa banyak pun koin akan mahal, supply sedikit akan mahal, nggak ada jaminan gitu kan. Nah, di dalam di sini kalau misalkan max supply-nya ini udah strip alias tidak diketahui dengan alasan apapun, walaupun developernya itu brainwash kalian, oh ini
elastis kok supply-nya, jadi supaya menyeimbangkan harga. Justru supply yang terbatas itu akan menyebabkan harga yang tidak stabil. Itu bullshit semuanya ya. Tanpa ada tanda kutip apapun, tanpa ada pengecualian apapun, ketika kalian melihat koin ya, atau satu entitas apapun yang tidak mempunyai max supply, itu tolong kalian memperhitungkan dan jangan terlalu berharap. Karena logikanya kayak gini, developer ketika tidak ada max supply itu bisa mencetak berapa aja, kapan aja, dan dimanapun semuanya bisa dicetak. Jadi suka-suka jidat dia gitu, mau cetak 1 miliar, 2 miliar token, bahkan 10 miliar atau 1 triliun, itu suka-suka dia karena tidak ada batasan di dalam koinnya tersebut. Lalu yang kedua ini cukup sulit, makanya coba kalian pasang telinga baik-baik ya. Yang kedua adalah kalian telat entry. Oke, kalian telat masuk. Sebenarnya ada beberapa sudut pandang dari saya pribadi. Sebenarnya kejadian Luna seperti ini bukan sepenuhnya salah dari developer. Bisa jadi adalah kesalahan diri sendiri. Maksudnya salah entry gimana atau telat entry gimana, Bang? Gini ya, suatu entitas itu tidak akan mungkin sehebat apapun ya. Ini sudah terjadi berpuluh-puluh tahun ya, semenjak Bitcoin tercipta gitu kan. Suatu entitas itu kalau usianya masih di bawah 1 tahun ya, satu entitas kalau usianya masih di bawah 1 tahun, itu gampang goyah, yang dimana kalau misalkan harganya sudah lebih dari 10 kali lipat pada saat harga itu dideklarasikan atau di listing, itu menurut saya sudah benar-benar high risk ya. Contohnya ini seperti si Luna ini tadi. Kalau kita ubah terhadap data keseluruhan, ini sebenarnya koin Luna ini nggak salah bro, nggak salah sebenarnya koin Luna, karena dia di listingnya itu bukan dari harga 1,6 juta atau alias dari harga 1 juta. Memang dia juga berawal dari harga bawah gitu kan, dari harga perak-perakan gitu kan, ada 4.000, ada 2.000 atau bahkan 1.000. Jadi sebenarnya kemarin ini kalau misalkan kalian entry di harga 1 juta, itu menurut saya salah, benar-benar salah. Karena apa? Pertumbuhan Luna dalam 2021 ke 2022 ini sudah lebih dari 10 kali lipat. Dari 2021 itu sebenarnya normalnya itu 10 kali lipat aja sih. Itu pun kalau koinnya sangat-sangat hebat. Ketika memang sudah perbandingan dari harga lahir ya, harga lahirnya sekitar, coba kita perhatikan di area sekitar sini nih ya, kita anggap aja $1 lah gitu kan, kita anggap $1, dan di tahun 2022 itu sudah mencapai $100, itu sama halnya udah 100 kali lipat. Jadi kalau misalkan kalian salah entry dan menyalahkan developernya, itu menurut saya nggak juga sih, itu keputusan yang kurang bijaksana. Kenapa? Kalian harusnya bisa mengetahui ini harganya udah nggak masuk akal untuk dibeli gitu kan, Bang itu Bitcoin dan sebagainya kok bisa naik terus. Kita sedang tidak bicara itu bro, kita sedang bicara bagaimana satu entitas baru ya masuk ke dalam kripto, lalu kita entry ya dalam harga yang memang sudah cukup tidak masuk akal. Alias begini, secara logikanya, saya jelaskan secara logika ya, sekalian kalau bisa ngomong fundamental, teknik analisis dan lain sebagainya, itu udah nggak nyambung serius kalau ngobrol sama saya. Kita ambil logikanya aja. Logikanya, kalau misalkan harga dari sekitar kurang lebih $1 ke $100, apa iya orang-orang yang beli di harga $1, orang-orang yang beli di harga $2, $10, $30 itu tidak take profit gitu kan? Dan memang ada hold kok, iya memang ada big investor, ada holder, ada. Cuma apakah holder tidak panik ketika terjadi penurunan drastis antara dari 1,6 juta langsung ke 1 juta, langsung tiba-tiba kemarin ke 500.000, tiba-tiba ke 100.000, tiba-tiba ke 1 perak gitu kan? Holder yang tadinya anteng-anteng aja di area sekitar $1 itu akan panik bro, yang menyebabkan instant sell ya. Jadi secara logika orang-orang yang holder atau orang-orang yang menghold Luna itu pasti panik ketika adanya serangan impact atau serangan dump yang terjadi di dalam koinnya gitu ya. Jadi kesimpulan kedua adalah jangan membeli koin yang entitasnya tumbuh terlalu cepat, karena setiap orang atau setiap entitas yang tumbuh terlalu cepat bisa kapan saja jatuh yang cepat juga gitu kan. Seperti halnya ya kasus-kasus kemarin lah, binary option ya kan, dan lain sebagainya gitu kan. Orang-orang yang terlalu tumbuh sangat cepat bisa jatuh sangat cepat juga gitu. Lalu yang ketiga ini mengenai tentang ilmu cryptocurrency yang cukup tingkat tinggi ya, karena memang banyak perdebatan di sini yang menganggap bahwasanya saya sok pintar, saya sok tahu dan sebagainya. Coba kalian pikirkan, jangan terlalu menjustifikasi diri saya, pikirkan secara logika aja gitu kan. Yang ketiga ini saya bilang cukup tinggi karena sangat-sangat kompleks ya, yang dinamakan apakah utilitas dan use case-nya masuk logika. Nah ini maksudnya gimana bang? Yang nomor 3 ini,
Gini, pertumbuhan zaman itu terus tumbuh ya, dari era sampai 2010 sampai sekarang ini benar-benar cepat gitu kan. Banyak sekali inovasi-inovasi yang terjadi dan banyak sekali juga brand-brand yang besar atau big institusi yang benar-benar tumbang, ya kan? Karena memang tidak mengikuti perkembangan zaman. Loh, Bang, kok lu nggak nyambung gini? Setiap cryptocurrency itu pasti ada utilitas dan use case-nya ya. Salah satu contohnya seperti Terra seperti ini kan, dia menciptakan sebuah teknologi yang dinamakan stablecoin tapi berbasis kripto. Yang dimana stablecoin USD ya, USD ini kan ini peruntukan untuk 1:1 dari dolar gitu kan, dengan mengharap para arbiter supaya mengkonversi kalau misalkan si USD lebih rendah maka dikonversi lagi ke USDT, begitu pula sebaliknya. Cuma yang nahan si stablecoin ini adalah bentuk kripto. Nah inilah kesalahan logika yang cukup sulit untuk kita bayangkan gitu kan. Halah lu Bang, kalau kayak gini aja baru ngomong, kemarin-kemarin kemana aja? Kemarin-kemarin gue udah buat video tapi lu nggak lihat bro. Oke. Saya udah buat bahwasanya satu entitas apapun kalau utilitas dan use case-nya udah nggak nyambung, itu benar-benar kita perlu perhitungkan. Jangan-jangan ini cuma hype semata doang gitu kan. Kalau logikanya fiat ya atau stablecoin itu harus didasari dengan uang asli ya, tapi ini didasari dengan uang kripto yang dimana notabene kripto itu bisa fluktuatif kapanpun gitu kan ya. Secara logika kalau misalkan kripto ini goyang, masa iya stablecoinnya nggak goyang? Ya pasti goyang gitu kan. Jadi ketiga hal ini harus kalian pahami dan harus kalian waspadai ketika kalian berinvestasi terhadap satu entitas apapun, baik di luar negeri ataupun di dalam negeri. Sebenarnya dari luar negeri atau dari dalam negeri, ini tiga hal ini benar-benar saling berkesinambungan, cuma dengan gaya yang berbeda. Contoh kasus Edcase ini adalah koin bodong, yang dimana dia itu ngomongnya koin tapi ternyata bukan koin, dia berinduk ke Prism lah, berinduk ke edisi blockchain lah dan sebagainya gitu kan. Cuma kalau misalnya di luar negeri itu dirangkai sebagus dulu, padahal supply-nya itu bisa infinity gitu kan, bisa kapan aja kita jual kayak gitu kan. Nah, terus inti dari videonya ini seperti apa Bang? Inti dari video ini, coba kalian renungkan ketiga hal ini tersebut, lalu kesimpulannya adalah kalian harus memperhitungkan koin-koin walaupun dia top CMC sekalipun, sampai dengan sang raja kedua ya di dalam dunia kripto. Raja kedua itu apa? Ethereum. Ethereum ini sungguh sangat saya khawatirkan. Kalau kita lihat grafiknya di dalam semua grafik ya, ini dia pernah mencapai 70 juta dan sekarang ini 30 juta. Dan max supply-nya tanda tanya, oke? Dia tidak mempunyai max supply, jadi masih tidak diketahui berapa banyak Ethereum yang diketahui. Yang lebih saya takutkan ya, Ethereum ini utilitasnya sudah tidak terlalu dipakai. Wis, langsung haters saya langsung ngumpul. Wah, lu so tau lu koin top save bla 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 bla. Gini bro, coba kalian jangan terlalu peduli dengan haters ya. Nanti kalau ada komentar-komentar negatif, tapi pahami apa kata saya. Bagi haters, coba saya tanya, emang utilitas dan use case ya Ethereum itu apa sih? Coba jawab dulu sebelum kalian lanjut video ini, jawab dulu. Biar kalian malu kalau misalkan kalian salah ya. Utilitas dan Ethereum itu adalah pilihan lain atau another choice ya dari blockchain Bitcoin dengan menggunakan biaya yang lebih murah. Jadi kalau ditanya utilitas dan use case Ethereum itu apa sih sebenarnya? Tujuan Ethereum dulu pertama kali diciptakan itu apa sih? Jadi dulu nih ya, dulu Bitcoin itu kan dicari karena memang dia adalah satu entitas yang dimana dia tidak tersentralisasi dimanapun. Dia bisa mengirim uang kapanpun, dimanapun, kapanpun dengan biaya yang lebih murah, yang disebut jaringannya dengan Omni. Nah, si Omni ini adalah sebutan jaringan dari Bitcoin itu sendiri. Lalu tiba-tiba muncul satu entitas lain yaitu dengan nama Ethereum atau ETH. ETH ini utilitas dan use case-nya itu sama seperti Bitcoin. Sama, hampir tidak ada bedanya. Kalau Bitcoin itu 10, Ethereum ini 9 lah. Dengan biaya yang lebih murah dari Bitcoin pada saat di era itu. Oke? Jaringan Omni ini disaingi oleh jaringan Ethereum yang dinamakan dengan ERC20. ERC20 ini adalah jaringan blockchain yang fungsinya sebenarnya sama seperti Bitcoin. Ya, untuk mengirimkan, untuk di mining, untuk pokoknya sebenarnya sama. Kalian bisa lihat teori di atas kertasnya. Cuma yang saya khawatirkan adalah Ethereum ini sudah ketinggalan zaman dan
Harganya nggak masuk akal, bosku. Bahkan saya 2 tahun ke belakang ini sudah tidak pernah memakai jaringan Ethereum. Bahkan kalian juga kan, secara kalian tidak sadar, kalian sudah tidak pernah menggunakan jaringan ERC20 kan. Pasti yang kalian pakai mayoritasnya adalah TRC20, BEP20, BEP2, atau bahkan Solana, atau bahkan kalian pecinta gratisan seperti Polygon. Nah, pesaing-pesaing Ethereum dan Bitcoin ini sekarang terus bermunculan di utilitas dan use case-nya dengan utilitas dan use case sama, kegunaan yang sama, yang harganya bukan lebih murah lagi, jauh lebih murah. Perbandingannya, ketika kalian memakai jaringan Omni Bitcoin, itu kalian sekali ngirim, ini perbandingannya doang, 20 USDT ya. Jadi biaya kalian satu kali ngirim menggunakan Bitcoin itu adalah 300.000. Sedangkan biaya menggunakan Ethereum itu taruhlah 150.000. Tapi perbandingannya itu sangat jauh sekali dengan pesaing-pesaing yang muncul di era sekarang. Misalkan jaringan TRC20 dari TRX. Itu perbandingannya kalau Ethereum 150.000, TRC20 ini cuma 15.000 perak, coy. Disaingi lagi sama BEP2 dan BEP20 yang dimana dia biaya satu kali transfernya perbandingannya kalau TRC20 ini Rp15.000, BEP2 dan BEP20 ini bisa sampai 7.500 perak doang, bro. Dan ada lagi yang lebih gila, yaitu bernama jaringan Polygon. Polygon ini hampir gratis. Kalau dirupiahkan mungkin cuma 1.000 perak, bro. Coba bayangkan, teknologi-teknologi yang seperti ini mengancam kedudukan Bitcoin dan Ethereum, yang sehingga kalian kalau ingin berharap berhalusinasi menginvestasi jangka panjang, coba kalian renungkan sejenak apa kata saya. Kalau Bitcoin memang susah ditumbangkan karena memang dia pionir, tapi Ethereum tidak ada jaminan bahwasanya dia ada rank 2 satu dunia. Tidak ada jaminan bahwasanya dia ini bisa bertahan seterusnya, mengingat box supply-nya itu tidak ada dan utilitas dan use case-nya itu diragukan di era sekarang ya. Kalau di era dulu keren, di era sekarang ini jaringannya diragukan. Kenapa? Ethereum ya pasti banyak lah bilang, oh Ethereum itu lebih bagus dan bla 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 bla. Coba udah terserah lah. Intinya saya menyampaikan apa yang saya tahu, bahwasanya Ethereum di era sekarang udah banyak saingannya yang itu tidak benar-benar sekelas gitu kan. Ibaratnya kalau kita ngasih nasi goreng, satu nasi goreng 10.000, Polygon ini ngasih satu goreng itu cuma 1.000 perak. Orang bakal milih yang mana? 10.000 apa 1.000 dengan kualitas yang sama. Semoga bermanfaat video kali ini. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Logikanya kalau misalnya kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Dan share ke teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Saya Andi Firmansyah, use your logic, dan salam traders.